Salam kenal dengan saya Krisna Prastyo Surendro dari SMK Telkom Jakarta. Kali ini saya memberikan judul Kepemimpinan Pembelajaran Menciptakan Lingkungan Kerja yang Produktif dan Memuaskan bagi Guru serta Mengembangkan Kondisi dan Hasil Belajar yang Diinginkan Siswa. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kepemimpinan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang bermanfaat dan memuaskan bagi guru serta kondisi dan hasil belajar yang diinginkan siswa. Tantangan-tantangannya adalah yang pertama adalah perubahan kurikulum yang cepat. Jadi salah satu tantangan utama dalam kepemimpinan adalah mengikuti perubahan kurikulum yang terjadi dengan cepat. Guru dan staf harus terus beradaptasi dengan perubahan dalam kurikulum. Jadi kepala sekolah pun perlu memastikan guru memiliki sumber daya pelatihan dan dukungan yang cukup untuk menghadapi perubahan ini. Berikutnya adalah diversitas siswa. Jadi kita tahu bahwa sekolah melayani siswa dengan berlatar belakang budaya yang berbeda, kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Menangani ini memerlukan perhatian khusus dari kepemimpinan pembelajaran. Guru harus mampu menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam ini. Lalu tantangan berikutnya adalah teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran telah menjadi bagian integral dari pendidikan modern. Tantangannya memastikan guru memiliki akses ke perangkat dan pelatihan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dengan efektif dalam pengajaran Bapak Ibu guru. Berikutnya tantangannya adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat. Jadi keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan adalah proses penting untuk kesuksesan siswa. Tantangannya adalah membangun keterlibatan yang kuat dengan orang tua dan masyarakat, mengkomunikasikan hasil pembelajaran dan tujuan sekolah dengan efektif dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari perbedaan pandangan dan harapan. Kemudian tantangan berikutnya adalah dukungan terhadap kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru adalah hal yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan. Tantangan yang dihadapi adalah memberikan dukungan kesejahteraan fisik dan mental kepada guru, mengatasi masalah burnout, serta menciptakan budaya kerja yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Berikutnya adalah tantangan terakhir, manajemen sumber daya yang terbatas sehingga dalam banyak kasus sekolah menghadapi keterbatasan sumber daya baik dalam hal anggaran, fasilitas atau personel. Tantangan bagi kepemimpinan adalah mengelola sumber daya yang terbatas dan efisien dan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk pembelajaran untuk student well-being. Aksi nyata dalam beberapa hal. Yang pertama dari kurikulum yaitu pembelajaran sentra berbasis proyek Jadi pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan lingkaran program studi dan konsentrasi kalian yang ada di SMK Telkom Jakarta, baik secara umum maupun khusus guna menunjang kebutuhan industri. Pembelajaran ini berbasis sentra merupakan salah satu bentuk implementasi gabungan dua kurikulum yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2140 PLIS Playing, Living, dan Studying berbasis proyek mengedepankan pembelajaran dengan kompetensi abad 21 yaitu 4C, Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Creative Thinking pada era industri 4.0 dengan tujuan meningkatkan kompetensi siswa sesuai kebutuhan dunia industri baik soft skill maupun hard skill. Berikutnya adalah ada studium general, yaitu studium general adalah kuliah umum yang diikuti oleh siswa yang dilakukan oleh perusahaan yang hadir ke sekolah bekerja sama dengan bidang hubin atau hubungan industri. Studium general ini dapat berupa seminar, talkshow, dan workshop. Berikutnya adalah rapor dan portofolio project. Kita ada raport pembelajaran terdiri dari dua jenis raport, yaitu raport project dan portofolio project, sehingga membantu siswa memiliki rekam jejak pada project yang telah dilakukan.
Yang tidak kalah penting adalah kita sudah menggunakan Learning Management System atau LMS ya. Jadi LMS ini merupakan pembelajaran online yang digunakan untuk menunjang pembelajaran yang ada di sekolah ya. Penugasan, ujian, kemudian belajar mandiri bisa dilakukan menggunakan LMS. Berikutnya adalah sertifikasi bahasa Inggris ya. Sertifikasi ini dilakukan guna menunjang kemampuan bahasa Inggris berupa tes TOEFL dan tes TOEIC ya, di mana tes TOEFL untuk melanjutkan kuliah, tes TOEIC untuk melanjutkan ke bekerja. Sertifikat kompetensi kalian juga tidak kalah penting ya, karena sertifikatnya menunjang kompetensi peserta didik sesuai dengan industri dan salah satunya untuk mencetak generasi digital ya. Sertifikasi kompetensi kalian ini kita ada dua. Yang pertama dari LSP Telematika ya, BNSP, ada logo Garudanya. Yang kedua adalah dari TPCC ya, Telkom Certified. Kemudian juga ada rapor jiwa. Rapor ini berisikan kegiatan siswa berkaitan dengan karakter ya. Jadi siswa tadarus, siswa ikut muhasabah, siswa ikut salam sapa, semuanya nanti kita masukkan di rapor jiwa. Yang terakhir adalah perpustakaan digital ya, dari kurikulum. Perpustakaan digital ini sudah bisa diakses secara online. Lalu kalau aksi dari hubungan industri apa saja? Yang pertama adalah EduFair ya. EduFair itu Hubin melakukan kegiatan EduFair dengan mengundang kampus ya. Ada Telkom University, ada PTN, ada Ikatan Dinas, ada PTS Favorit, datang ke GOR SMK Telkom untuk berjumpa dengan alumni, juga untuk berjumpa dengan orang tua ya, sehingga orang tua bisa lebih mengenal dekat gitu, seperti apa perguruan tingginya. Kemudian ada job fair ya. Job fair adalah mengadakan job fair itu setiap bulan Mei. Ya. Jadi kita mengundang perusahaan untuk merekrut alumni SMK Telkom Jakarta sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Juga ada prakerin selama 6 bulan ya, belajar dan beradaptasi siap kerja di perusahaan dengan program praktek kerja industri sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020. Kita pun juga ada Ayo Kuliah dan Kerja di Luar Negeri ya, gitu. Ayo Kuliah Kerja di Luar Negeri itu kita sudah kerjasama dengan University of Upper di Austria dan kita bekerja sama dengan universitas di Tiongkok gitu ya. Jadi kalau ada yang mau melanjutkan kuliah di luar negeri, mau di Austria, itu sudah bisa gitu ya. Yang tidak kalah penting adalah ada unit produksi gitu ya, ada unit produksi. Jadi unit produksi ini siswa kita itu mampu melayani, memperbaiki laptop dan PC, membuat website, dokumentasi acara pernikahan, khitanan, membuat profil perusahaan, serta membuat desain produk seperti cetak brosur, kaos, boneka wisuda. Ini juga mengelola aset berupa sewa gor untuk pernikahan dan acara event. Juga mengelola kantin sekolah, gitu ya. Apalagi nih hubungan industri nih, salah satunya kunjungan industri ya. Kunjungan industri untuk kelas 11 terdapat program kunjungan industri yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang dunia kerja. Kita juga ada TEFA ya, TEFA itu adalah Teaching Factory. Teaching Factory model pembelajaran berbasis produk melalui sinergi sekolah dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Kita sudah kerjasama dengan PT Inti. Yang tidak kalah penting adalah kita pun juga kerjasama dengan beasiswa dan ikatan dinas dari perusahaan. Bagi siswa berprestasi, perusahaan memberikan beasiswa dan ikatan dinas. Kebetulan kita sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya adalah PT Indo HR selaku perusahaan yang telah bekerja sama dengan SMK Telkom. Ya. Alumni kita juga luar biasa nih, alumni kita organisasinya sangat solid namanya Aksata. Banyak pengurus alumni yang mempunyai jabatan terbaik di perusahaannya, banyak yang sudah bikin perusahaan juga yang mengambil adik-adiknya untuk kerja di sana. Untuk di Sarpra, kita ada area seluas 1,5 hektar, ada 13 kelas menggunakan Smart TV 75 inci. Kita punya sistem aplikasi, sistem manajemen aset, bisa online,
kita ada GOR untuk kegiatan seni olahraga, kita juga punya Smart Millennial Classroom ya untuk kegiatan KBM, podcast dan lain-lain. Kita juga punya lab industri ya, kelasnya kelas nasional yaitu KIDI Lab dari PT Telkom. Kita juga punya akses internet 500 Mbps, juga kita punya virtual reality ya, VR untuk pembelajaran. Nah, ini sering dipakai nih, VR ini kita sudah aktif untuk pembelajaran. Lalu apa kesiswaan? Kalau kesiswaan ya macam-macam ya. Yang pertama adalah Agent of Change. Nah, Agent of Change adalah program pembinaan karakter yang bertujuan membentuk soft skill sebagai modal utama kesuksesan peserta didik dalam berinteraksi dan beradaptasi di masyarakat. Apa saja Agent of Change? Yang pertama ada program budaya karakter ya, tadarus pagi, sedekah Jumat, sedekah Jumat ya. Kita berikan ke masjid-masjid, kita berikan ke kaum fakir gitu ya. Juga ada santunan kepada 5 orang siswa setiap bulan gitu ya. Kemudian ada 5S, ada Jumat Berkah gitu ya. Dan ada program yang lainnya. Ekskul kita juga bervariatif ya, Anda mulai dari pramuka, olahraga, floorball, basket, voli, bulu tangkis, karate, pencaksilat. Kalau seninya ada paduan suara, saman, hadroh, musik tradisional. Kalau yang penalarannya ada IT club, English club, bahasa sastra, ya. Ada fotografi, videografi, ada ekskul kerohanian juga ya, ada rohis, rohkris, tafis gitu ya. Kemudian kita juga ada layanan konseling, ya. Ada program pembinaan prestasi yang intensif, pencarian talenta untuk berbagai bidang lomba sesuai minat bakat. Nanti siswanya kita latih intensif oleh pelatih internal, juga untuk pelatih eksternal, sehingga menghasilkan calon-calon juara tingkat nasional bahkan internasional. Nah, kita juga ada ajang kreativitas ya. Semua peserta didik berhak mendapatkan wadah untuk mengekspresikan dan aktualisasi diri melalui berbagai kegiatan event yang diadakan oleh sekolah. Misalnya apa? Festival budaya, Headmaster Club, Student Fair, Kompeten Day, podcast, unit produksi, koperasi siswa. Kita minta anak-anak untuk berkolaborasi di situ. Kemudian ada pemetaan peminatan juga, pendampingan terhadap peserta didik agar mencapai tujuannya dan meneruskan cita-citanya setelah lulus dari SMK Telkom Jakarta, baik melanjutkan ke perguruan tinggi maupun bekerja. Terakhir adalah aksi dari kesiswaan, ada digitalisasi laporan, laporan walas bulanan, kaprodi bulanan, ada kondisi siswa, prestasi, poin, komplain ortu, dan lain-lain, itu laporannya digitalisasi. Jadi ngisi di form, kemudian langsung dikonversi ke PDF, langsung dikirim ke email, dan langsung dikirim ke website. Nah, ini bisa terlihat ini seperti ini. Untuk tata usaha seperti apa? Untuk tata usaha, yaitu kemudahan pembayaran biaya pendidikan melalui rekening virtual. Ya, ini menyediakan sistem pembayaran online atau transfer yang memudahkan orang tua membayar biaya pendidikan. Manfaatnya apa? Menghindarkan ortu atau wali dari repotnya membayar secara tunai atau datang ke sekolah untuk pembayaran. Memungkinkan orang tua untuk melakukan pembayaran kapan saja, bahkan di akhir pekan atau hari libur. Rekonsiliasi mudah, bukti pembayaran melalui transfer terdokumentasi secara digital dan dapat diunduh dan disimpan. Baik sekolah maupun orang tua dapat lebih mudah melakukan rekonsiliasi dan pelacakan transaksi pembayaran. Kemudahan akses kemudahan dalam mengurus administrasi melalui Peta Moja, yaitu pelayanan tata usaha SMK Telkom Jakarta. Pelayanan seperti apa? Pengajuan surat legalisir, permintaan surat keterangan dapat dilakukan dengan mudah melalui pelayanan tata usaha mode digital. Ya, mendukung juga untuk mengakomodasi kartu Jakarta Pintar, memberikan manfaat langsung kepada siswa dan orang tua dengan memberikan bantuan finansial untuk biaya pendidikan bagi yang memenuhi kriteria dan persyaratan penerima kartu Jakarta Pintar Plus.
pemberitahuan dan pengingat. Sekolah mengirimkan pemberitahuan dan pengingat melalui surat konfirmasi. Juga kita ada layanan asuransi peserta didik. Refleksinya adalah guru yang termotivasi dan berkomitmen, itu artinya kepemimpinan ini menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru. Hasilnya adalah guru yang lebih termotivasi dan berkomitmen. Mereka merasa dihargai, didukung, dan memiliki otonomi dalam pengajaran mereka. Ini menciptakan lingkungan di mana inovasi dan dedikasi berkembang. Yang kedua adalah kualitas pengajaran yang meningkat. Kualitas pengajaran meningkat, gurunya yang diberdayakan oleh kepemimpinan pembelajaran ini cenderung memberikan pengajaran yang lebih berkualitas. Mereka terus meningkatkan keterampilan, mengintegrasikan praktek terbaik dan secara konsisten berusaha meningkatkan hasil belajar siswa. Juga dukungan profesional dan pengembangan diri, yaitu memberikan dukungan dalam pengembangan profesional guru. Ini mencakup pelatihan bimbingan dan kesempatan pertumbuhan yang terus-menerus. Guru merasa didorong untuk terus belajar dan berkembang. Kondisi pembelajaran juga optimal gitu ya. Guru yang puas dan termotivasi menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal bagi siswa. Siswa merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar. Peningkatan hasil belajar siswa pun juga naik ya ketika guru merasa didukung dan memiliki lingkungan kerja yang memuaskan serta berfokus pada hasil belajar, siswa cenderung mencapai potensi mereka yang terbaik. Keterlibatan orang tua dan masyarakat pun juga sama, menciptakan keterlibatan yang lebih besar dari orang tua dan masyarakat. Ini menciptakan dukungan tambahan untuk pendidikan yang pada gilirannya berdampak positif pada prestasi siswa dan iklim sekolah secara keseluruhan. Yang terakhir adalah kesejahteraan guru dan staf. Selain hasil belajar, kepemimpinan pembelajaran ini pun juga memperhatikan kesejahteraan guru dan staf sekolah, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta memberikan dukungan fisik dan mental adalah bagian dari kesuksesan ini. Terima kasih. Salam sehat.